Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi kita dalam acara Selasa Berbagi. Dan seperti biasa di Selasa Berbagi ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering kali diajukan atau ditanyakan oleh para pemirsa Pijar TV kepada kita semua. Dan selalu di Selasa Berbagi kita selalu mengingatkan kamu semua, sudahkah kamu berbagi sama orang-orang terdekat di sekitar kamu, keluarga kamu, atau mungkin orang terdekat di hati kamu? Seringkali kita ngerasa pada waktu kita ngomong soal penjangkauan misalkan ya, kita ngerasa, wah harus menjangkau dari yang jauh. Enggak juga. Kadang-kadang orang-orang terdekat, tetangga kita, teman dekat kita, atau saudara kita adalah orang-orang yang mungkin harus kita jangkau. Jangkau dalam arti tentang, mungkin mereka saat ini sedang membutuhkan pertolongan, tapi nggak ada yang memberikan perhatian, saatnya kamu yang memberikan perhatian pada mereka. Atau mungkin ada teman-teman dekat kita juga yang belum sampai hari ini punya kesempatan untuk mendengarkan Injil. Yuk, kita pakai diri kita untuk mau menyebarkan kabar baik kepada mereka. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Karena Pijar TV sampai hari ini konsisten untuk selalu menyebarkan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Dan itu semua bisa terjadi karena dukungan kita semua. Oleh karena itu, kita dari Pijar TV mau yuk sama-sama kita bergandengan tangan mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan menjadi donatur. Caranya mudah banget, di layar TV kita atau di layar kaca kamu saat ini sudah ada nomor rekening BCA 505518221 atas nama Yayasan Pelayanan Indonesia yang dapat digunakan untuk bisa mentransfer donasi kamu. Dengan setiap dana yang kamu kirimkan, itu mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV, menyebarkan Injil sampai seluruh pelosok Indonesia. Dan mungkin ada orang yang sering kali menonton acara kita, baik itu di GoPlay ataupun di Facebook, menanyakan kalau Pijar TV itu bisa disaksikan di mana sih sebenarnya? Nah, kamu bisa saksikan di Transvision channel 778 ataupun bisa menyaksikannya secara streaming di www.pijar.tv. Dan kalau misalkan kamu punya pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada permohonan doa, komentar ataupun saran, silakan bisa kirimkan melalui nomor WhatsApp di 0813 8700 7055 dan tim Respon Pijar TV akan siap untuk melayani Anda. Dan kita juga mengajak kamu semua juga untuk mampir ke online shopnya Pijar TV yang ada di Tokopedia ataupun yang ada di Shopee. Karena di sana kamu bisa dapatin berbagai macam merchandise Pijar TV dan juga ada USB pengajaran dari Dr. Bambang Nursena dan juga Bapak Pendeta Esra Soru. Dan merchandise juga kamu bisa lihat nih di belakang saya. Ada banyak merchandise Pijar TV ya, ada tote bag, ada t-shirt gitu ya yang kamu bisa dapatin di online shopnya. Sekali lagi kamu bisa akses lewat Shopee ataupun di Tokopedia. Oke, langsung aja kita saat ini sudah ada teman-teman saya, tentunya saya nggak sendirian, ada Randy Chandra Dinata. Halo Pastor Randy. Halo, shalom. Asik, kayak ini kayak di ring tinju. Yang kayak Miss Universe. Oh, jangan dong, kan lu cowok. Iya. Apa kabar Ren hari ini Ren? Puji Tuhan, sehat Bang Jo. Mantap. Bulan Desember ya, kita udah mau dekat-dekat Natal nih ya, tanggal-tanggalnya ya. Betul. Suasana Natal udah semakin terasa. Nih juga ada Peter Chris. Halo Mas Chris. Loh, saya? Iya dong, siapa lagi? Cuma ada saya, Randy sama Mas Chris. Nah, ada lagi Mas. Iya nih, bertiga gitu kan. Iya. Biasanya ada satu orang, dua orang. Biasanya gitu kan. ada, saya nggak mau sebut namanya itu orang gue Lewi. Satu dua orang dia nggak ada gitu di sini kan. kan, jadi kita tidak bisa sebutkan jadinya. Pasti kesibukan karena Natal pasti nggak ada. Oh iya, kalau Natal tuh memang kita selalu disibukkan dengan aktivitas banyak. Disibukkan, bukan diibukan. Oh. Kenapa ngomong diibukan? Karena kita temanya hari ini tentang ibu. Oh, betul banget. Itu tema kita hari ini. Kita membahas tentang mother's love, tentang cintanya atau kasihnya seorang ibu. Yes. Iya, Itu lagunya, menyambut hari kasih ibu kepada beta, berarti kepada orang-orang di timur. Ya. Kalau di barat karena dia nggak panggil namanya beta. Iya, betul. Iya. Nah, tapi lagu Halo Halo Bandung, kan orang Bandung yang nyanyi kan? Dia Iya, itu bukan orang-orang Bandung pakai beta harusnya. juga? Ada harusnya bukan Halo Halo Bandung gitu kan. Harusnya?
Hola Bandung. Maksa. Ya. Oke, buat kamu semua yang saat ini nyasihin kita di Facebook Live ataupun di GoPlay, kalau ada reaction-nya atau ada hatinya boleh dong diklik hatinya. Atau mungkin juga sepanjang diskusi kita ada komen-komen, pertanyaan ataupun apapun yang ingin kamu tanyain silakan. Kamu bisa nanya langsung di komen yang ada di Facebook Live ataupun di GoPlay. Ren, Ya. sama Peter Chris, Ibu. Oh, biasanya kalau hari Ibu pasti pertanyaannya gini kan, gimana kesan kamu tentang Ibu dan bukan masing-masing. Tapi enggak, saya mau buka lebih awal dengan ini. Mungkin Om Chris atau juga Pastor Randy bisa jawab. Tentang Ibu, tentang Ibu sendiri. Sepertinya cerita tentang Ibu ya, secara spesifik ya, di Alkitab, itu tuh jarang banget ya diberikan pengajarannya di dalam gereja ya saat ini ya. Kenapa Ren? Kira-kira Ren, menurut Ren? Ada pendapat pribadi nggak dari Randy atau Mas Chris gitu loh? Ada hubungannya kah dengan apakah ada hubungan dengan budaya setempat atau bagaimana mungkin Randy atau Mas Chris ada pendapat soal itu? Iya, jadi memang kalau kita perhatikan budaya yang ada sejak zaman Alkitab, di mana budaya patriarki itu cukup kuat di situ, bukan dibilang cukup lah ya, sangat kuat gitu. Dan tentunya di mana Alkitab sendiri pun seperti yang Bang Jo bilang tadi, tidak terlalu banyak mengangkat tentang bagaimana seorang ibu kayak gitu, kasihnya kepada anak dan sebagainya. Walaupun memang kita akan temukan itu di bagian-bagian kecil di dalam Alkitab kayak gitu. Tapi bukan berarti kita yang ada pada saat ini tidak juga bicara tentang bagaimana seorang ibu dengan kasihnya yang begitu luar biasa, dengan perannya di tengah-tengah keluarga yang perlu diapresiasi. Betul. Justru pertanyaan Bang Jo tadi itu juga jadi pertanyaan yang aku mau ajukan kepada setiap kita. Gitu. Oke. Apakah keberadaan seorang ibu, kasihnya, kehadirannya, perannya di tengah-tengah keluarga maupun gereja itu menjadi sesuatu yang perlu untuk kita apresiasi. Ya memang sayangnya seringkali kita mengapresiasinya kalau udah menjelang Hari Ibu. Betul. Padahal sebenarnya kan ibu dengan kehadirannya, kehangatannya di tengah keluarga itu harusnya sangat sering untuk kita bicarakan, untuk kita apresiasi juga gitu. Karena balik lagi adanya sebuah negara bahkan bangsa yang sehat kan selalu dimulai dengan skup yang lebih kecil, dengan kota, dengan daerah yang lebih kecil sampai akhirnya kepada keluarga. Nah, bagaimana peran ayah dan juga ibu di tengah keluarga itu kan menjadi sangat penting. Maka dari itu ini pertanyaan yang bagus untuk kita refleksikan. Apakah keberadaan ibu dengan nilai-nilai seorang ibu, perannya, prestasi yang ibu telah lakukan bagi keluarga itu sudah kita apresiasi dengan baik gitu. Itu jadi satu pemikiran kita juga sih gitu. Oke, Mas Kis Randy tadi sempat share ya bahwa ada hubungannya dengan budaya patriarki pada waktu itu sehingga di penulisan di Alkitab juga mungkin nggak terlalu banyak menuliskan tentang peran ibu ya dalam Alkitab. Gimana pendapat Mas Kis tentang ini, Mas? Mungkin bukan tidak banyak, tapi kita underlook atau underestimate atau tidak melihatnya gitu. Sebetulnya ada cukup banyak ya. Kalau kita mau melihatnya dengan teliti dan pelan-pelan. Betul. Hanya tadi seperti betul bahwa dunia kita ini memang dimonopoli, istilahnya patriarki itu kan dimonopoli oleh kaum laki-laki. Jadi secara tidak sengaja dalam bawah sadar kita pasti akan melihat dari kacamata kita itu dari sudut laki-laki, pria dan seterusnya. Padahal sejatinya kalau kita benar-benar lihat ada banyak bukti tertulis di Alkitab, ada begitu banyak peran dari seorang ibu ya, baik itu kejadian nyata ataupun metafora. Itu ada banyak banget gitu kan. Tapi kalau orang-orang meremehkan kata ibu, itu benar-benar keterlaluan. Karena dalam dunia ini tidak ada yang namanya fatherland, adanya motherland. Gitu. Tidak ada yang namanya bapak kota, adanya ibu kota. Benar. Gitu. Jadi tadi terbutakan oleh ilah zaman ini. Kan, gitu kan. Ilah zaman ini ya tadi budaya-budaya yang
dimonopoli laki-laki itu. Padahal Tuhan ya menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan kemudian kalau kita kembangkan jabarkan antara ibu, figur dalam keluarga, ibu dan bapak itu kan, papa dan mama, itu figur yang sama, dan Tuhan punya rencana dan memakai keduanya dalam kerajaannya, dalam institusinya. Gitu sih. Itu hanya karena kita memang tadi dibutakan oleh ilah zaman ini, dibutakan oleh pandangan-pandangan overview dari zaman ini sih. Gitu. Kontra sebetulnya apa yang diutarakan oleh Alkitab, yang diceritakan, dinarasikan oleh Alkitab, itu kontra dengan narasi yang ada di budaya pada zaman itu. Betul. Ya, apalagi kalau kita bahas hari ini tentang kasih ibu ya, seorang kasih ibu ya. Kalau tadi kan Peter Chris sempat ngomong kasih ibu sepanjang masa, itu ada lagunya gitu kan. Tapi juga kita kalau aku jadi tiba-tiba teringat sama kisah Musa ya. Karena kenekatan si ibu, sang ibu gitu ya, ibu Musa. Pada waktu itu kan harusnya semua bayi itu, terutama bayi laki-laki harusnya langsung dibunuh pada saat itu gitu. Tapi karena kegigihan dia mempertahankan dan gak cuma sekedar untuk menyelamatkan bayi ini hidup, tapi juga membiarkan atau membesarkan anak itu sampai cukup besar karena tangisannya sudah tidak tertahan, sampai dia punya rencana untuk menyelamatkan dengan cara membawa itu ke air gitu ya, membawa dia ke sungai gitu ya. Nah, pengorbanan ibu ini kan sangat besar dan tercatat di Alkitab sampai sejauh itu gitu. Apalagi kita juga bisa melihat catatan lain gitu di Alkitab. Apalagi selain, mungkin ada cerita lain nggak sih Mas Kris, selain yang kita tahu tentang Ibu Musa, kita tahu sejarahnya, kurang lebih detailnya seperti itu. Atau mungkin ada sejarah-sejarah yang mungkin sebenarnya namanya terus di Alkitab, tapi kita sebetulnya kurang mengulik, tadi kata Mas Kris tadi itu ya, kurang kita pelajari sebetulnya tentang peran-peran ibu di dalam Alkitab sebenarnya ada gitu. Kalau kita melihat, sebetulnya kita melihat kepada Tuhan gitu kan bagaimana Tuhan juga memposisikan dirinya, dan kita melihat, membacanya sebagai sosok ibu gitu kan. Kita melihatnya seperti itu. Ada banyak tertulis, misalnya di Yesaya 66:13, seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Itu tentang ibu gitu kan. Belum lagi ketika Tuhan memetaforakan dirinya sebagai sosok induk gitu. Ini induk beruang. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Bayangin beruang betina, ibu beruang gitu kan. Iya. Lagi musim Mother bear. Ini banyak sekali beruang-beruang hari-hari ini disebutkan kan gitu kan. Aku akan mengoyakkan dada mereka. Di sana aku akan memakan mereka seperti singa, binatang liar di padang. Ada begitu banyak catatan di Alkitab yang memetaforakan Tuhan itu sebagai sosok ibu atau induk gitu kan. Induk seperti burung mengumpulkan anak-anaknya itu kan di Yerusalem itu kan. Dan juga kemudian ada begitu banyak sih kalau kita mau lihat bahwa Alkitab sendiri, para penulis Alkitab sendiri itu Tuhan memberikan inspirasi kepada mereka bahwa Tuhan itu bisa bertindak seperti seorang ibu, layaknya seorang ibu. Kayak gitu. Itu keren banget, dan itu sering kita lupa kan. Sering kita lupa bahwa Tuhan pun bisa bertindak seperti ini. Jadi kembali ketika tadi katakan ada Tuhan menciptakan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan itu kan. Kita bisa lihat bahwa Tuhan juga bisa bertindak seperti ini. Iya, bahkan perlindungan Allah yang sempurna juga digambarkan seperti tadi yang Peter tadi bilang ya. Iya, ada banyak lah selain Musa, ada begitu banyak naratif ibu yang berkorban sedemikian rupa. Kalau tadi Yokebed ya, ibunya Musa itu kan Yokebed ya, salah tadi. Ya Yokebed kalau nggak salah sih ya. Itu kan juga berkorban. Kemudian kita tahu juga ada mamanya Samuel juga gitu kan, Hana gitu kan. Bagaimana anak yang telah dirindukannya, dan dia walaupun itu janjinya dia sendiri ya, dia berjanji bahwa anak yang akan dilahirkannya, yang sulung akan diberikan kepada Tuhan. Itu juga sesuatu bentuk pengorbanan loh ya gitu kan. Anaknya yang masih kecil kemudian diserahkan kepada Tuhan, itu ya luar biasa sebetulnya saya sih gitu sih. Ada banyak, terutama kalau kita lihat Natal ini, kita bisa melihat
Maria. Betul. Maria istri Yusuf, Bunda Yesus itu. Banyak sebetulnya. Sampai saudara kita Katolik mengagumi, memberikan tempat yang istimewa kepada Bunda Maria. Iya. Jadi peranannya itu sedemikian besar dalam kehidupan umat gitu. Iya. Mungkin aku bisa nambahin juga ya. Kadang memang kita bicara soal pengorbanan, ya kan? Selalu pasti kalau pengorbanan identiknya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa kan kepada dunia, ia mengaruniakan Yesus Kristus. Tapi tadi aku sangat menjadi insight yang luar biasa bicara soal ibunya Musa berkorban, lalu juga Maria yang berkorban gitu. Aku jadi teringat satu juga kisah di Perjanjian Lama ya, ketika ada 2 orang ibu yang datang kepada Salomo. Lalu meminta haknya. benar, dia Memperebutkan haknya. seorang Betul. anak kayak gitu kan. Betul. Lalu di dalam hikmatnya Salomo berkata, ya udah biar adil nih ya kan, dibagi 2 aja, ya kan. Nah, ibu yang bukan ibu sebenarnya bilang ya udah biar adil dibagi 2 aja. Tapi lihat ibu yang baik itu, dia rela mengorbankan, ya udah ambil aja itu anaknya. Yang penting dia hidup, yang penting dia selamat. Nah, dari situ kan ibu yang mau berkorban gitu loh. Dan buat aku itu sebuah hal yang juga perlu untuk kita angkat juga kan, bahwa bicara kita seringkali lupa ya, kita fokus kepada agape, kasih Allah yang tidak bersyarat, tapi ternyata kasih yang luhur itu juga ada loh antar sesama manusia gitu. Bagaimana seorang ibu yang rela berkorban, kisah-kisah nyata juga banyak, ibu yang rela nggak makan demi anaknya bisa dapat makan, ibu yang rela untuk hidup sederhana bahkan menderita supaya anak-anaknya bisa berangkat sekolah. Yang begitu-begitu menurutku perlu kita angkat juga gitu loh, sebuah inspirasi kan di dalam kehidupan kita gitu sih. Iya. Selain pengorbanan, gue tambahin satu lagi gini kan, artinya budaya juga. Kalau Tuhan hanya berurusan pada laki-laki saja atau pria saja, Tuhan itu juga berurusan langsung dengan wanita, perempuan, dan saat ini adalah seorang ibu gitu kan. Ingat cerita Hagar ketika kalau dia diusir juga kan, dia diusir, kemudian Tuhan berfirman kepada dia cari air gak ada gitu. Betul. Kan, dia berteriak kepada Tuhan, makanya di situ ada sebutan El Roi, di mana Tuhan melihat aku gitu. Itu beneran bahwa Tuhan tuh tidak seperti kita gitu loh, membeda-bedakan gitu kan. Tuhan beneran bahwa Tuhan bisa berbicara kepada siapa-siapa, terlepas dari gendernya gitu. Dan kita tahu Hagar itu juga seorang ibu kan juga, dan Tuhan berfirman kepada dia, dan janji yang diberikan kepada Ismail itu diberikan langsung kepada Hagar, bahwa anakmu nanti akan jadi bangsa yang besar juga gitu. Tidak hanya karena Tuhan berjanji kepada Abraham, tapi juga Tuhan berfirman juga kepada Hagar pada masa itu bahwa Ismail anaknya itu akan menjadi bangsa yang besar. Itu suatu kenyataan yang sering kita tidak lihat gitu kan. Kita skip begitu saja karena selalu kita melihat bahwa sosok yang luar biasa, hero adalah pasti laki-laki, pasti adalah pria gitu kan. Makanya kita nggak melihatnya, skip begitu saja. Ya, ada banyak hal yang kita pelajari di Alkitab ya, yang seringkali sebetulnya kita bisa belajar dari peran ibu yang ada di dalam Alkitab itu sendiri gitu. Yang seringkali kita nggak benar-benar mendalami. Padahal tadi Mas Kisah sempat cerita, ada banyak kasih ibu yang digambarkan sebagai bentuk kasih sayang Allah sama kita. Bahkan ada satu parafrase yang bilang bahwa kasihnya Allah itu sama seperti ketika ibu sudah menyusui anaknya gitu kan. Itu sampai sebegitu pentingnya peran ibu gitu ya. Jadi kita nggak boleh juga ya nganggap bahwa karena semua pahlawan-pahlawan iman gitu loh yang dalam kita kebanyakan adalah laki-laki, sehingga kita seakan-akan Kristen itu menomorduakan wanita gitu Ren. Kalau Ren gimana Ren? Ada kalau kita ngomong tentang wanita Ren ya, peran seorang istri gitu, peran seorang ibu. Gimana Randy melihat itu dalam pandangan Alkitab, Ren? Iya, jadi mungkin sekarang ada isu-isu gerakan feminisme, ya kan? Bagaimana perempuan itu diangkat derajatnya, ya walaupun dalam kenyataannya pun bisa akhirnya jadi ekstrim yang membuat wanita itu seakan-akan
lebih tinggi daripada pria kayak gitu. Tapi buat aku memang sekali lagi di tengah satu generasi, bahkan kan dulu sering ada istilah fatherless. Sekarang motherless juga loh. Nah itu gimana? Kita lihat sekarang gini, zaman sekarang itu membawa kepada satu era di mana ibu itu tidak lagi punya konsep, oh aku harus membesarkan anak, aku harus mempunyai keturunan bahkan. Banyak orang yang berpikir, ngapain kita berkomitmen untuk membangun sebuah rumah tangga dan akhirnya memiliki anak. Ada yang mereka yang menjalin sebuah hubungan, bukan bahkan di dalam pernikahan dan tidak berencana untuk memiliki keturunan. Kayak gitu. Jadi mental mereka, mindset mereka itu adalah tentang ya udah, gue nggak mau ngerepotin diri gue dengan berbagai macam hal, jauh dari kata pengorbanan. Nah, bayangkan kalau misalkan di dalam kehidupan kita dengan mindset yang seperti itu, tapi Tuhan mempercayakan, mengizinkan dia memiliki keturunan. Anak ini akan diperlakukan seperti apa? Ya mungkin akan dipelihara sebisa mereka, akan dicoba untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi apakah masih ada nilai-nilai pengorbanan itu yang luhur itu? Kayak gitu. Dan buat aku gereja harus terus menyuarakan ini, di mana keluarga itu kan sebagai institusi yang dibentuk pertama kali oleh Allah, terkecil itu kan. Betul. Dan kalau kita nggak pernah ngomongin peran ibu di dalam keluarga, aku rasa akan semakin banyak orang yang berpikir, buat apa? Kayak gitu, untuk membangun sebuah keluarga, anak-anak yang adalah benih-benih ilahi, takut akan Allah, itu kan semakin jauh ketika gereja nggak lagi bicara soal itu. Gitu. Betul. Nah itu kenapa juga kita angkat tema itu, tema ini di Selasa Berbagi, karena jangan sampai karena kita jarang sekali menggemakan ini di gereja gitu ya, mengeluarkan statement tentang ibu gitu di gereja, sehingga seakan-akan bahwa peran ibu itu peran nomor 2 di dalam keluarga, padahal nggak ada nomor 1 atau nomor 2 di dalam satu keluarga gitu kan, karena semuanya sama, mereka juga adalah orang-orang yang dipercaya sama Tuhan untuk membesarkan sang anak itu sendiri. Hashtagnya harusnya ayah hadir, habis itu ibu juga gitu. Jadi ayah hadir, hashtag ayah hadir, hashtag ibu juga. Iya, dua-duanya harus hadir. Boleh kalau Yeri nonton acara ini. Bung Yeri tolong dipertimbangkan. Dipertimbangkan ya, menang tadi hashtagnya ya. Oke, nah ini ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa nih yang kita mau bahas nih. Mungkin dari Mas Kris sama Randy boleh bahas juga, boleh nanya juga. Jawab dari pertanyaan ini ya. Seberapa penting sih peran seorang ibu sampai kita bisa ada saat ini gitu loh? Gimana Mas Kris mungkin? Aku penting banget sih. Jadi aku nggak ngomongin tentang diriku, tapi kita kembali kepada teks kita. Bagi diriku penting banget, tapi aku tidak fokus pada diriku, tapi kita kembali fokus kepada bagaimana Tuhan juga memandang peranan ibu gitu kan. Jadi pesan kepada para ibu yang seringkali aku hanya ibu rumah tangga gitu. Jangan gitu. Jangan banget. Kita tahu bahwa kita di teks Alkitab tuh ada namanya Sarah, dan ada Ribka. Terus kemudian ada Batseba. Itu para ibu yang punya peranan besar bagi anak-anaknya. Ketika kita lihatlah, ketika Abraham mencoba menolong Tuhan dengan mengawini Hagar gitu kan, dan sepertinya Abraham juga melihat masa depannya ada juga di Ismail dan tidak melihat Ishak gitu kan secara penuh. Sarah kan juga Sarah memastikan masa depan Ishak dengan membisikkan kepada Abraham bahwa itu kita nggak niru ini ya, kita nggak niru bahwa suruh ngusir, tapi kita niru bahwa kita lihat bahwa itu ada peranan Sarah. Sarah memastikan masa depannya Ishak. Dan Tuhan juga tidak memarahi. Tuhan mendukung apa yang Sarah lakukan. Betul. Demikian juga ketika Ribka. Ribka itu juga salah satu sosok ibu yang ketika mengandung, Tuhan berfirman langsung kepadanya. Ada 2 bangsa yang besar yang sedang kamu kandung. Jadi Ribka itu juga punya opsi dan posisi untuk memutuskan mana bangsa yang akan jadi lebih besar dari bangsa yang lainnya. Dan dia memastikan Yakub. Dan juga dia mengambil jalan dan cara
naluri sebagai seorang ibu yang sayang kepada Yakub, disuruhnya Yakub cosplay jadi Esau gitu kan. Cosplay udah ada sejak zaman dahulu gitu kan. Cosplay jadi Esau, dan kemudian jadilah bahwa Yakub adalah bangsa yang besar yang diberkati. Dan Tuhan fine dengan itu. Bayangkan itu kan. Kita ngomongin tindakannya, masalah moralnya belakangannya aja dulu. Tapi kita jelas bahwa itu berperan besar. Dan Tuhan juga setuju gitu. Tuhan tidak marah segala macam. Batseba juga sama. Ketika Daud mulai tua dan Adonai mulai memberontak gitu kan. Si Batseba ngomong sama Nathan dan kemudian ngomong sama Daud bahwa engkau telah menjanjikan ketika menjanjikan pada anakku segera nobatkan Salomo gitu kan. Dan akhirnya terjadi juga gitu. Semua karena peranan tadi. Karena peranan Sarah, Rebka, Betul. dan juga Batseba. Jadi sekali lagi, peranan ibu itu penting. Dan kalau kita lihat itu kan quote on quote mereka adalah ibu rumah tangga. Iya. Iya kan? Sarah juga tidak punya bisnis, dia ada di kemah. Ribka juga sama, dia ada di kemah, tidak ada bisnis, kan nggak disebutkan di sana. Mungkin si Batseba adalah istri raja, bermaksud tapi nggak dilihat dia punya kebijakan-kebijakan kayak Isabel segala macam yang begitu powerful, nggak seperti itu sih. Jadi kita bisa katakan bahwa sekalipun mereka adalah ibu rumah tangga, tetapi Anda adalah ibu. Iya. Dan peranan Anda sangat besar bagi anak-anak Anda. Dengan demikian saya bisa berkata bahwa peranan ibu saya, setiap keputusan yang beliau ambil, itu membawa saya pada posisi sekarang ini. Jadi sangat-sangat besar. Membawa sebuah keputusan sehingga anak-anaknya itu semakin dekat pada rencana Tuhan. Betul. Itu keren banget. Dan itu seringkali dilupakan oleh orang-orang. Iya, tadi apa yang disebutkan sama Peter Chris tadi, itu adalah seorang ibu yang nggak cuma sekedar rumah tangga, menentukan rumah tangga, tapi juga menentukan bangsa. Iya. Iya kan? Karena Esau dan Yakub, lalu juga Salomo menjadi raja yang penuh hikmat Tuhan gitu kan. Itu adalah orang yang menentukan kehidupan bangsa. Andaikan tangan ibu tidak ikut terlibat di dalamnya, bukan berarti rencana Tuhan tidak terjadi, tapi andaikan tangan ibu tidak Kayak bagaimana Tuhan melibatkan mereka. Betul, kelibatan seorang ibu di dalam penentuan arah bangsa juga itu sangat Ngeri, penting gitu ya. Ren gimana Ren? Ada pendapat dari lu? Iya, itu jadi tadi apa yang Mas Kris katakan memang pada akhirnya seorang ibu itu harus menyadari seberapa besar sih identitas. Ya kan panggilan untuk menjadi seorang ibu itu begitu mulia. Panggilan gitu. ya? Panggilan menjadi seorang ibu. Makanya Kan dipanggil, ibu. tadi pertanyaan seberapa penting Iya. kehadiran ibu? Ya tanpa ibu nggak ada seorang pun yang bisa lahir. Emang orang lahir dari batu gitu kan, batu terbelah keluar orang kan pasti dari rahim ibunya kayak gitu kan. Bahkan Tuhan sendiri, Yesus sendiri, kalau dia mau mungkin bisa aja datang dari mana, dari langit langsung turun. Tapi kenapa memilih rahim seorang Maria kayak gitu kan? Wow. Maria dilibatkan di dalam rencana penyelamatan itu. Iya, gitu kan. keren. Dan aku suka makanya beberapa kali juga narasi yang dibangun kan ada zaman sekarang orang yang bilang, aku kuliah, aku ambil pendidikan sejauh mana seorang perempuan. Tapi akhirnya aku memilih untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Iya. Nah mungkin orang akan menyepelekan, ngapain lu studi pinter-pinter, Iya. ujung-ujung jadi ibu rumah tangga. Nah orang-orang kayak gini nggak pernah tahu seberapa pentingnya, seberapa besar peran seorang ibu di dalam keluarga gitu loh. Dan ya aku berumah tangga dengan istriku, dengan Dita ya kan selama beberapa tahun, dipercayai 2 orang anak, Dominic dan Emily, dan ternyata memang nggak bisa kita bilang sepele kok pekerjaan seorang ibu itu. Ada sebuah tanggung jawab yang besar, ada sebuah pengorbanan yang besar dari seorang ibu kepada anak-anaknya gitu. Jadi buat aku kita kembali diingatkan bahwa menjadi seorang ibu sebuah tanggung jawab tapi juga adalah sebuah kehormatan. Yes, Ya, betul. Ya, panggilan yang begitu mulia. Betul. Ya, dan tadi yang dari awal kita sudah narasikan bahwa peran ibu ini harus kita bicarakan gitu loh. Termasuk lewat diskusi kita di Pijar TV kali ini. Gitu. Setuju banget. Nah itu makanya kenapa kita angkat juga ya, seperti tadi Peter Chris bilang, ternyata ada banyak banget peran, dan bukan peran kecil, peran yang sangat penting gitu loh. Betul. Dalam kehidupan bangsa, kehidupan seorang manusia yang akan jadi generasi berikutnya gitu kan, itu peran pentingnya.
Tadi kita ngebahas berkali-kali yang kita sebut perannya Maria Ibu Yesus, Maria istri Yusuf gitu kan ya. Kalau kita ngeliat di Alkitab, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Kalau kita ngeliat di Alkitab, ada satu sosok ibu yang sangat hebat, yaitu Maria, Ibu Yesus. Yesus itu kan Tuhan. Apa sih sebenarnya peran penting Maria dalam perjalanan kehidupan Yesus sampai dia memenuhi seluruh panggilannya? Siapa yang mau jawab dulu? Silakan. Mas Kris dulu mungkin. Ya, kurasa kita kembali kepada tradisi, kurasa sih tradisi kitab suci gitu kan. Ada teks mengatakan dia semakin bertambah dewasa dan semakin diperkenan Tuhan di hadapan Tuhan baik di hadapan manusia. Yes. Dan kurasa itu tidak akan pernah ada tanpa campur tangan seorang ibu. Karena kurasa secara tradisi, kalau nggak salah ingat ya, bahwa pengenalan kepada teks firman Tuhan atau kepada kalau katakanlah scriptures atau perjanjian lama di masa itu secara tradisi gitu kan, kepada Torah gitu kan, itu dimulai di rumah. Dimulai di rumah. Dan kebanyakan siapa sih yang banyak ada di rumah gitu kan? Kebanyakan ibu. Kita ngomongin zaman itu kan. Kita ngomongin ibu akan kebanyakan di rumah. Makanya ketika teks Alkitab mengatakan taruhlah itu, renungkanlah firman itu, kemudian percakapkanlah pada saat ada di rumah, pada saat menjelang tidur, pada saat ini dan segala macamnya. Itu pasti dilakukan tidak hanya bapaknya, tapi juga pasti peran ibu ada di sana banget. Jadi yang memperkenalkan Torah atau makin banyak memperkenalkan Torah, membuat mereka terbiasa dengan hukum Tuhan, memperkenalkan mereka kepada Tuhan, menceritakannya tentang sejarah bangsanya, tentang bagaimana hubungan Tuhan dengan bangsanya adalah seorang ibu. Ya. Jadi itu udah pasti. Dan kalau tadi pertanyaan tentang Yesus ya, Ibu Yesus Maria udah pasti. Udah pasti Maria. Terlepas dia tahu bahwa ini adalah anak Allah gitu kan, inilah Mesias, dia pasti akan tetap melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang ibu Yahudi yang baik, memperkenalkan Torah kepada anak-anaknya. Oke. Ren, Ya, mungkin punya dan pertanyaan? aku rasa Maria adalah figur yang tepat untuk dipercaya menjadi ibu kan, ya, ibu dari Tuhan kita gitu kan. Karena memang dari mulanya saja kita bisa melihat sosok Maria ketika malaikat itu memberikan sebuah janji yang kelihatannya janji bagi kita yang membacanya, tapi bagi Maria saat itu janji ini mengandung resiko yang besar. Ya kan, dengan kelahiran yang tidak diawali dengan pernikahan, bagaimana hubungannya nanti dengan Yusuf, dan bagaimana hukum yang ada, dia bisa dirajam batu di depan orang tuanya. Tentunya ini menjadi sebuah harusnya ketakutan bagi Maria. Tapi yang terjadi justru Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dan aku rasa ini pribadi yang tepat untuk membesarkan Yesus, kayak gitu. Ngomongin soal pribadi, aku pikir bahwa seorang anak itu bisa mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi dan benar, itu bisa mencontoh dari orang tuanya. Dan contohnya juga ibu. Kita tahu bahwa Yesus berasal dari Nazaret, dan Filipus pun memandang enteng ya, orang yang dari Nazaret gitu kan. Emang ada yang bagus di Nazaret? Itu kan, come on gitu kan. Ada gitu kan. Tapi kita tahu bahwa Yesus begitu muncul ke permukaan, dia punya rasa percaya diri yang luar biasa. Dan kurasa itu juga diteladankan oleh Maria. Maria malah dirinya memberikan contoh kepada dia. Bayangkan saat perkawinan di Kana, dia akan bilang pada Yesus kan, dia desak kepada Yesus, mereka kekurangan air anggur. Perempuan, apa yang kau ingin aku lakukan? Ibu, apa yang ingin lakukan gitu kan? Dia hanya ngomong aja bahwa mereka kekurangan anggur. Dan dia tahu, dia pede banget, dia tahu bahwa anaknya ini bisa berbuat sesuatu. Betul. Dan kemudian kepercayaan dirinya kepada anaknya ini dan juga dirinya juga, dia bisa bilang kepada orang-orangnya, lakukan semua yang anak gue suruh lo lakukan semua.
Itu kan keren banget itu. Kepercayaan ini, rasa percaya diri dari Maria ini, kurasa itu juga yang dilihat oleh Yesus. Iya. Kayak gitu. Dan juga di antara saudara-saudaranya, ketika saudara-saudaranya meremehkan dia pun, Yesus nggak bergeming gitu kan. Yesus bisa kayak cuek aja. Iya. Kurasa dari situ juga sih. Ya. Ya, kita tahu ya bahwa tumbuh kembangnya seorang anak, cara berpikirnya, perilaku, karakter itu dipengaruhi sama bagaimana kedua orang tua itu mendidik anaknya gitu kan. Kalau kita Dan melihat juga makan ikan karena kan di dekat Danau Galilea. Bisa masuk Make itu sense, masuk. betul. Dan kalau kita lihat Yesus memang dia adalah Tuhan, tapi kita juga nggak bisa melepaskan tentang kemanusiaan dalam diri Yesus sendiri gitu kan. Tentunya bagaimana dia bersikap, bagaimana dia juga bisa menghormati para tua-tua misalkan ya, para imam besar, guru, dan juga yang lain di sekitarnya dia juga itu pasti nggak bisa lepas dari peran orang tua di dalam kehidupannya Yesus pada saat itu gitu. Itu kita nggak bisa lepaskan. Apalagi menyambut Natal ini kan kita bukan cuma sekedar menyambut kehadiran Yesus sebagai bayi tentunya gitu, tapi juga kita mesti menghargai proses kelahiran Yesus itu sendiri. Bagaimana ada peran Maria sebagai seorang ibu yang mencoba untuk mempertahankan. Nah ini, yang luar biasa kan ini ya, bagaimana dia mencoba untuk mempertahankan keberadaan bayi itu gitu kan. Andai kan dia panik terus akhirnya dia salah mengambil jalan. Wah ini bisa tertunda lagi kan, padahal itu sudah tertunda berapa ratus tahun gitu loh, kelahiran Yesus untuk kehadiran Tuhan, suara Tuhan pada saat itu kan, dari zaman Maleakhi sampai Matius, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ngelihat proses ini nih, kisah ibu, kisah Maria, apalagi menyambut Natal ini kisah Maria. Dari kalian sendiri, gimana sih sosok ibu buat dalam hidup kalian gitu? Dari dulu deh. Iya, tentunya seperti apa yang tadi kita sudah bahas ya, betapa pentingnya seorang ibu, mulai tentunya dari nilai-nilai takut akan Tuhan, itu yang diajarkan. Dan kalau buat aku pribadi memang mami ya, aku manggil mami ya. Mami itu bukan tipe yang tanda kutip suka ngomongin firman, sesuatu yang rohani gitu. Itu kerjaannya papi lah. Papi itu bagian seksi kerohaniannya gitu. Seluruh keluarga. Ya, tapi kalau mami itu nilai-nilai kehidupan, etika, kejujuran, jangan merugikan orang lain. Wah, itu nilai-nilai yang terus ditanamkan kepada anak-anaknya kayak gitu. Jadi buat aku pribadi dua hal ini harus ada sih ya di tengah keluarga. Mungkin ada beberapa yang papanya yang lebih nggak terlalu ngomongin firman kan, ada yang begitu tuh. Nilai-nilai kehidupan iya, mamanya yang banyak ngomongin tentang Tuhan kayak gitu. Nah, dua hal ini buat aku penting. Bagaimana secara teologi, waduh, tapi kan kita nggak bisa bahasakan teologi kepada anak-anak ya, tapi nilai-nilai takut akan Tuhan tadi, kebenaran Alkitab, kisah-kisah tentang tokoh-tokoh Alkitab itu bisa diajarkan. Tapi jangan lupa juga di sisi lain, nilai-nilai kebaikan, etika hidup sehari-hari itu juga nggak kalah penting sih gitu. Jadi kalau di dalam keluargaku, peran mami ini di bagian etika kehidupan, ya nilai-nilai kebaikan, dan buat aku itu yang mahal sih gitu. Jadi aku menilai diriku tumbuh bukan cuma jadi seorang yang mengerti tentang Alkitab, tentang kebenaran kitab suci, tapi juga yang mungkin sehari-hari lah tentang bagaimana kita bersikap terhadap orang, bagaimana kita tidak merugikan orang lain dengan keberadaan kita gitu. Buat aku itu yang aku dapat sih dari orang tuaku gitu. Wow. Dari Mas Kris sendiri, Mas? Kalau aku tidak orang tua aku tidak komunikatif ya, tidak sekomunikatif mungkin orang tuanya Pastor Randy gitu kan. Tapi memang lebih banyak memberikan contoh misalnya kayak gitu. Kalau tadi dari sisi religious thing gitu, itu tidak banyak ngomongin soal Alkitab di rumah, walaupun ada begitu banyak buku-buku, ada buku Alkitab ataupun buku-buku majalah-majalah rohani yang dibawa pulang, pinjem atau apa gitu, atau dikasih orang, itu nggak ada dibicarakan gitu. Tapi aku selalu dengar pagi itu pasti mereka sudah berdoa, kedua orang tua aku tuh udah berdoa, aku dengan suara ibu mendukung doa yang dinaikkan oleh bapakku tuh selalu ada. Terus ada backsound di doa ibu. Wah, belum ada saat itu, Bro. Oh, belum ada. Belum ada. Berarti bukan editor pasang. Belum ada gitu. Jadi itu selalu apa namanya ya?
itu yang jadi ingatanku ya selama ini bahwa meskipun mereka tidak memberikan kata-kata penyemangat gitu kan, tapi aku selalu dengar bahwa mereka berdoa buat anak-anaknya. Wow. Dan itu adalah teladan yang sangat baik, nggak harus diucapkan, tetapi dalam tindakan. Terutama aku lihatnya kan dalam tindakan bagaimana orang tua aku, terutama ibuku gitu kan, ketika ada tetangga yang mengetuk untuk minta bantuan atau apapun itu kan dia juga dengan rela hati memberikannya. Bahkan kadang-kadang saat ini mungkin kami aja yang panik gitu ya di masa-masa kemarin tuh, di masa-masa pandemi itu kita yang panik gitu kan, karena si ibuku tuh masih buka tokonya gitu. Oh gitu? Iya, karena ya kalau mereka harus pergi ke pasar kan jauh gitu. Wow. Dan itu kita yang khawatir suruh tutup segala macam. Aku udah nggak bisa sih kayaknya sih, karena ya jiwa sosialnya sudah demikian tinggi. Dan walaupun akhirnya sempat kena COVID itu kan, kita anak-anak khawatir, tapi udah mereka dengerin di vaksin udah 2 kali, jadi kena pun tidak parah, dan dia juga mendapatkan hasil dari apa yang ditaburnya selama ini. Tetangga juga bantuin dia pada saat itu gitu. Saat ini bahwa anaknya jauh semua, gimana coba gitu kan. Itu adalah teladan yang sangat baik seperti Pastor yang dikatakan tadi. Tidak hanya hal-hal yang berhubungan ke gereja ini itu enggak, tapi dalam hidup nyata bagaimana mengejawantahkan nilai-nilai Kristiani ya. Mempraktekkan nilai-nilai Kristiani, mengkristalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya itu yang dicontohkan. Wow. Dan termasuk juga ketika mengatakan harus menghormati bapakku gitu kan. Aku orangnya kan agak ngelawan-ngelawan gitu kan. Ibuku yang selalu bilang, jangan kayak gitu-gitu sih gitu. Jadi beliau seperti itu. Kalau ibuku tuh memang kupikir bisa paling dominan ya mewarnai hidupku di awal-awal gitu, kayak gitu sih. Wah, nggak nyangka banget ya. Kalau ibunya Bang Jo gimana? Perempuan sih ibu saya. Ya kalau ibu saya ya dia sosok yang sosok yang jadi teman dekat ya. Teman dekat ya. Kemudian kita bisa cerita apapun tentang kehidupan kita, itu yang itu yang saya belajar selalu ya. Sama seperti tadi apa yang Mas Kris tadi cerita ya. Aku tuh cukup terkesima tadi apa yang diomongin Mas Kris, karena pada saat orang tutup semua usahanya, dia tuh tadi membuka warung bukan untuk keuntungannya sendiri gitu loh. Tapi semata-mata cuma karena gini, buka warungnya hanya semata-mata mikirnya kasihan orang lain nggak punya kesempatan untuk beli makanan atau bahan makanan karena kesulitan, dan akhirnya mereka membuka warungnya hanya untuk buka akses itu gitu loh. Biasa. Ini itu hasilnya lah seperti ini. Dan gue ingat loh, waktu aku sekolah tuh kan jauh, nggak sempat sarapan itu kan. Kadang-kadang sampai ekstrakurikuler gitu kan, kalau SMA itu kan. Itu dibawain dulu masih dibawain nasi bungkus gitu. Bawa nasi bungkus nggak ada dalam Tupperware gini, kagak, nasi bungkus betulan di daun pisang atau daun jati gitu, tapi yang keringan gitu kan. Yang Jawa bilang ada keringan gitu kan, ada orek tempe, kemudian dikasih bihun atau apa namanya. Jadi lapar. Biar aja dia kan. Kan lagi sore udah jarang lagi makan gitu kan. Mie makan malam dan segala macam, ada dadarnya. Udah, itu aku ingat itu kan. Jadi ketika kawan-kawan lagi istirahat makan itu kan, gua buka bungkusan gua gitu kan. Wah, lo kayak anak kecil. Tapi gue cuek aja sih kayak gitu. Itu ingat tuh, suka banget. Masih SMA suka bawa itu, lucu banget sih karena jauh 24-30 kilo dari rumah. Wow, oke. Ren, sama Kris nih. Kalau boleh nyebutin satu tokoh ibu di dalam Alkitab, satu tokoh ibu dalam Alkitab yang paling berkesan dan punya nilai buat kalian berdua gitu ya, buat Randy atau Mas Kris, kira-kira siapa? Siapa tokoh ibu dalam Alkitab yang menurut kalian berkesan, dan kenapa dia berkesan buat kalian? Randy dulu. Iya, karena dari tadi kita udah bahas soal Maria ya, berarti Maria udahlah, jangan dibahas lagi. Aku tertarik kepada Eunike. Kenapa Eunike tuh jarang dibahas loh. Di pengajaran di gereja. Betul, karena itu cuma ada 1-2 ayat di surat Timotius ya. Jadi memang di situ ditulis bahwa iman yang dimiliki oleh Timotius itu adalah iman yang diwariskan dari Louis, neneknya, begitu juga dengan ibunya Eunike gitu.
Dan kita ketahui bahwa memang Eunike ini seorang Yahudi yang memiliki suami seorang Yunani. Nah, bayangkan ada perbedaan kultur di sana, mungkin juga nilai-nilai keagamaan kita nggak tahu. Tapi bagaimana seorang Timotius bisa menjadi Timotius itu pasti lewat benih yang telah ditaburkan oleh Eunike sebelumnya. Betul. Dan Paulus pun mengakui akan hal itu. Jadi buat aku di dalam keluarga itu mungkin tidak selalu terjadi sesuatu yang berjalan beriringan. Mungkin ayahnya punya pemikiran yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, tapi ada Eunike yang berdoa, ada Eunike yang menanamkan nilai-nilai itu kepada Timotius, sehingga Timotius akhirnya bisa menjadi seorang yang luar biasa, kayak gitu. Jadi buat aku Eunike itu bisa jadi satu teladan sih, karena zaman sekarang pun masih sangat relevan. Ada ibu yang begitu godly, bapaknya yang kurang bertanggung jawab. Biasa aja. Iya gitu. Ya, jadi si anak ini bisa look up pada ibunya yang begitu berjuang dengan doanya, dengan pengorbanannya, air matanya. Aku rasa Eunike ini bisa menginspirasi sih buat para ibu-ibu zaman now gitu. Thank you. Kalau Mas Kris siapa? Udah disebutkan sama dia gitu. Coba aku lihat contoh yang lain lagi gitu kan, yang bukan Maria. Kurasa gini, apa namanya? Satu contoh lagi tadi gue sebutkan adalah Hannah gitu kan. Hannah ibunya Samuel. Dia menderita atau sering diledekin sama istri muda gitu kan, ya. Penina gitu kan. Tapi kita nggak ngomongin gitulah, nggak ngomongin wah berarti harus ada istri muda gitu kan, nggak gitu. Tapi coba kita lihat dari perspektif sebuah keluarga besar gitu kan. Ada kalanya seorang istri gitu kan, dan seorang istri yang nanti jadi ibu. Ini krusial banget kan untuk masalah mempunyai keturunan tadi itu kan. Itu kayak bagi budaya sekarang juga masih tinggi gitu kan, bahwa seorang ibu harus melahirkan anak gitu kan. Itu kalau tidak kan mengalami penderitaan seperti Hannah ini. Betul. Itu banyak terjadi pastinya gitu kan. Nah, aku rasa ibu-ibu sekarang itu bisa meneladani Hannah yang saat ini mungkin Tuhan belum mengaruniakan anak padanya gitu kan. Seperti Hannah yang terus percaya kepada Tuhan, meskipun kanan kirinya itu tidak mempercayai atau bahkan juga meledek, menyindir, apapun, meremehkan dia, Hannah tetap percaya kepada Tuhan. Kurasa ini bisa diteladani oleh para ibu sekarang gitu. Karena beberapa saat lalu juga sering dengar ada begitu banyak perpisahan terjadi. Ini karena tidak adanya keturunan. Yeah. Dan keluarga besar ikut campur. Betul. Itu ngeri banget gitu kan. Ibu-ibu sekarang bisa meneladani seorang Hannah. Seorang Hannah yang terus percaya kepada Tuhan meskipun situasi tidak mendukungnya. Kalau kita bilang keluarga besar, suaminya pun kayaknya tidak begitu mendukungnya gitu kan. Tidak apalah gimana, tidak memberikan penghiburan atau apapun. Hannah hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kurasa itu bisa jadi contoh. Yes. Dan ketika Samuel lahir, pasti akan mendengar cerita ini. Sehingga ketika Samuel dipilih Tuhan menjadi nabi dan mendengar suara Tuhan dan memimpin bangsa Israel di akhir transisi dari era hakim-hakim kepada raja-raja, Samuel bisa meneladani imannya, rasa percayanya Hannah ibunya kepada Tuhan. Apapun situasinya, kan terus percaya pada Tuhan. Makanya seringkali ketika dia merasa takut, kayak dia habis mengurapin Daud, kemudian habis marahin Saul, kemudian harus pergi ke Bethlehem untuk mengurapi Daud, dia jadi takut dan segala macam. Tapi dia percaya kepada Tuhan, makanya dia pergi kayak gitu. Itu kurasa timbul teladan itu dari cerita dari mamanya saat dulu dia melahirkan kamu. Prosesnya seperti ini. Aku tidak menyerah karena kamu. Aku tidak menyerah karena Tuhan, karena kamu. Sehingga Tuhan memberikan kamu dan juga
adik-adikmu. Iya, dan nggak heran ya, kembali lagi kita dapat satu hal, anak dari ibu tersebut bisa punya karakter yang baik, itu semua karena contoh dari ibunya gitu loh. Buah tak jatuh jauh dari pohonnya kan. Wah, Bahasanya. Peribahasa. bahasa bagus sekali. Biasanya kalau misalnya kita ngomong selasa berbagi, biasanya ada kesimpulan yang kita ambil dan kita coba utarain sama teman-teman selasa berbagi hari ini gitu ya. Tapi ini kita menyambut Hari Ibu nih ya, menyambut Hari Ibu. Ini juga ada permintaan juga dari pemirsa juga. Randy sama Mas Kris boleh ngebayangin ibu kalian saat ini gitu ya. Kalau tahun lalu kita datangin seorang ibu untuk L, hari ini ada berhalangan gitu kan. Dan juga nggak mungkin ibunya L tiap tahun kan kita pernah kesini kan. Jadi, nah apa yang akan kalian sampaikan ke ibu kalian kalau misalnya mereka contohnya nonton Selasa Berbagi pada hari ini dan dia ada sosok ibu itu ada di depan kalian saat ini, apa yang kalian ingin ungkapin? Mungkin Randy dulu, Ren, boleh kamera. Okay. Apa yang lu mau sampaikan sama ibu? Silakan, sama Mami. Biarlah aku menyampaikan ini kepada Mami dengan mengambil beberapa ayat dari Amsal 31. Karena jujur kalau aku lihat Mami aku langsung terbayang dengan Amsal 31 ini. Walaupun memang konteksnya bicara tentang istri yang cakap, tapi juga ternyata di situ bicara juga tentang seorang ibu, ya kan? Di situ dikatakan istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Kita ganti istri jadi ibu ya. Agak maksa. Ibu yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Persis kayak mami aku. Mami aku itu juga kita punya usaha sekolah musik, rental alat musik. Mamiku juga gerak di bisnis juga. Jadi dia bisalah dihubungkan dengan ini ya. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ibunda dari Mas Kris, ya. Mamiku pun juga jiwa sosialnya tinggi. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Tadi perkataan-perkataan hikmat, perkataan-perkataan yang nilai-nilai kehidupan. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Nyokap gue rajin banget, rajin banget orangnya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Selamat Hari Ibu buat Mami. Mami bukan cuma takut akan Tuhan, tapi juga cantik. Oke, tadi kita udah ngobrol tentang nilai ibu buat kalian, terus juga di Alkitab nilai siapa tokoh ibu yang kita mau ambil dan nilai seorang ibu yang kita ambil dari tokoh Alkitab tersebut. Mas Kris sama seperti tadi, kalau ada ibunya Mas Kris, kira-kira Mas Kris bisa lihat di kamera apa yang akan Mas Kris sampaikan secara pribadi. Aku nggak bisa bicara seperti Pastor Randy dan mengutip Alkitab. Gue ngutip apa yang dikatakan Iwan Fals. Bu, terima kasih buat doa-doa yang selama ini telah baluri sekujur tubuhku dan sampai sekarang masih kurasakan dahsyatnya doa ibu. Terima kasih buat semuanya dan jangan khawatir, aku pasti kawin lagi kok. Amin. Itu karena setiap pulang itu selalu ditanya ya. Aduh, oke. Terima kasih Mas Kris untuk ungkapan hatinya juga dan juga kerinduannya terungkap ya. Oke Randy, thank you banget Ren. Udah cerita juga sama kita di Selasa Berbagi, bicara tentang ibu ya. Yes. Kisah ibu ini adalah kisah yang hampir nggak pernah atau jarang sekali ya diungkapkan dalam pengajaran-pengajaran di gereja ataupun di pertemuan rohani. Tapi seperti tadi kita sudah bahas, ternyata ibu itu memegang peran yang sangat penting. Gak cuma di keluarga, tentunya dalam keluarga itu memegang peranan penting untuk menentukan karakter dan juga bagaimana masa depan sang anak tersebut. Tapi juga
seperti yang tadi Randy sempat cerita juga bahwa saat ini generasi kita bukan cuma sekedar fatherless tapi juga motherless. Karena peran ibu juga seperti di Alkitab menentukan arah suatu bangsa. Yes. Karena tanggung jawab ibu yang diambil dan bagaimana dia mempertahankan anak dan mencoba untuk berkorban, nggak cuma sekedar mempertahankan tapi juga mengorbankan dirinya sehingga suatu bangsa dapat terjadi karena peran sang ibu. Oleh karena itu buat semua ibu-ibu di sana atau baru saja mungkin menjadi seorang istri dan juga akan menjadi seorang ibu, jangan pernah menganggap remeh peran Anda sebagai ibu rumah tangga, karena peran ibu dalam kehidupan kita adalah penting. Bukan hanya dalam keluarga, tapi juga untuk pribadi seorang anak karena menentukan arah bangsa juga. So, kita ketemu lagi minggu depan Selasa Berbagi. Terus ikuti Selasa Berbagi di Facebook ataupun di GoPlay. Dan tetap bersama Pijar TV. Salam terang bagi Indonesia. Indonesia.